Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial ini melanjutkan video yang sebelumnya ya, yang tentang monitoring Grafana. Saya sudah membuat untuk add multiple host di Linux untuk monitoring device Linux. Nah, sekarang saya akan monitoring traffic di network ya, yaitu dengan menggunakan perangkat Cisco sendiri yang akan saya monitoring. Nanti goalnya adalah interface-nya yang akan saya monitoring di Cisco. Kemudian juga traffic bandwidth-nya nanti juga akan saya monitoring. Oke, di sini langkah pertama saya belum setting SNMP-nya di perangkat Cisco. Nah, ini ada perangkat Cisco dengan IP 10.77.886.6 ya. Nah, ini adalah perangkat Cisco. Langkah pertama di sini saya akan setting dulu SNMP-nya. SNMP server, oke. Nah, ini kita buat community. Nah, ini kita buat namanya nih. Nah, ini community misalkan router. Nah, router di sini kita bisa lihat RW atau apa. Di sini saya menggunakan ini ya. Nah, di perbedaannya ini kalau ini cuma hanya bisa ngebaca, kalau ini juga bisa ngebaca, juga bisa nulis. Di sini saya menggunakan RW. Oke. Kemudian langkah selanjutnya saya akan setting trap-nya ya. Setting enable traps. Nah, ini bisa milih trap, ini bisa semuanya atau bisa spesifik. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Bisa spesifik tuh. Kita bisa by IP, misalnya di sini enable trap, IP-nya berapa yang akan kita monitoring atau yang akan kita defend untuk IP address-nya. IP address ini adalah IP address maksudnya yang ada di server. Di sini saya langsung aja enter all semua SNMP hostnya, SN server host. Nah, ini adalah hostnya si Grafana servernya ya, 50. Nah, ini nggak perlu di ini lagi. Ini versionnya. Nah, ini ada versionnya V2. Versionnya kita lihat di sini 2C ya. Oke. Version 2C karena di sini saya menggunakan use SNMP versi 2C. Ini juga berlaku di monitoring atau di device-device seperti misalkan MikroTik atau firewall juga sama ya, bisa lihat di googling aja untuk cara-cara monitoringnya, cara-cara config SNMP di MikroTik, di firewall gitu. Bisa dilihat di googling aja, banyak kok itu panduannya. Oke, di sini saya Cisco sudah, kemudian kita enter. Oh, ini ada complete, sorry. Ada yang code. Nah, ini ada SNMP. Oke, di sini router. Nah, oke, seperti ini untuk monitoringnya, untuk untuk konfigurasi SNMP-nya di perangkat Cisco. SNMP server community. Nah, di sini adalah namanya mana tadi? Nah, ini SNMP community router. Nah, ini adalah nama community-nya dengan menggunakan community router. Untuk versinya di sini saya menggunakan read and write. Oke. Kemudian untuk community-nya di sini RW ya. Tuh, kita lihat. Kemudian untuk hostnya 172.17.13.50. Ini adalah servernya si Grafana. Oke. Selanjutnya di sini saya akan setting di CLI ya. Saya akan buka di CLI di Linux. Oh, sorry, saya belum buka di Linux-nya, di server Grafana-nya saya belum buka. Saya buka dulu 172.17.13.50. Nah, ini adalah server Grafana-nya. Oke, oh sorry, saya salah password. Ini saya Oke, saya lupa passwordnya, sorry. Oke, ini ya. Ini kita langkah selanjutnya atau langkah kedua, kita akan setting SNMP community-nya di server Grafana. Oke.
Nah, langkah pertama di sini bisa menggunakan Telegraph ya, karena di sini saya menggunakan config Grafana servernya, yaitu di dashboard dengan menggunakan InfluxDB atau Telegraph data source. Atau teman-teman bisa juga misalnya menggunakan Prometheus kah untuk data source-nya, atau menggunakan Zabbix kah. Nah, di sini saya menggunakan Telegraph, jadi bisa ikuti untuk panduannya. Di sini saya sudah membuat atau sudah download ini ya, input Telegraph di konfigurasinya. Nah, ini kita ketik nano etc telegraph conf. Nah, ini adalah konfigurasinya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah nge-define beberapa perangkat SNMP community. Nah, ini bisa lihat di sini. Nah, ini bisa lihat di sini. Nah, ini adalah agennya 172.17.150. Nah, di sini saya akan tambahkan lagi scriptnya ya. Untuk inputnya di sini saya sudah ada download. Nah, nanti script ini bisa saya share di Google Drive di kolom komentar ya, atau description. Di situ saya akan share. Jadi teman-teman bisa download gratis. Oke. Ini copy. Nah, kita paste ke sini nih. Nah, ini paste ke sini. Nah, ini kita rubah. Tadi mana tuh? Oh, ini sorry. Ini kita rubah versi. Nah, ini versi 2. Nah, ini adalah agennya. Agennya adalah tadi 10 si router Cisco-nya ya, 10.77.886. Si router Cisco-nya nih, router Cisco-nya 6. Tuh, 10.77.88.6. Oke. Portnya adalah default 161. Nah, ini adalah community-nya. Community-nya tadi saya buat di router itu namanya router. Oke. Router. Nah, ini adalah beberapa port yang nanti akan saya monitoring. Jadi semua port nanti saya akan monitoring dengan menggunakan variabel ya. Variabel di InfluxDB. Nanti kita lihat aja caranya. Ini sudah seperti, jadi perubahannya setelah di copy paste hanya 2 ya. Agennya yaitu perangkat routernya, device-nya 10.77.886. Dan kemudian versionnya adalah 2, community-nya adalah router yang tadi saya buat. Oke. Setelah itu kita save ya. Save. Nah, setelah itu kita restart. Service Telegraph restart. Oke. Kita restart. Ini agak lama nih. Nah, kita lihat di sini statusnya sudah aktif. Setelah di sini sudah kita setting untuk Telegraph-nya, oke, untuk SNMP-nya, kita masuk ke dashboard-nya Grafana. Oke, kita masuk ke dashboard-nya Grafana. Kemudian kita cek di sini, pilih Explorer. Nah, ini kita cek dulu nih. Kita cek dulu di sini SNMP-nya, host-nya udah muncul belum yang di routernya tadi. Kita bisa, nah itu kita bisa cek agennya. Nah, ini tadi, nah ini IP-nya 10.77.886. Nah, ini kita bisa lihat di sini untuk IP-nya. Nah, kemudian di sini uptime-nya. Nah, ini tuh data monitoring. Di sini selain agen host, kita bisa buat hostname-nya. Nah, ini hostname-nya, nanti kita pilih di sini hostname-nya apa. Sesuai dengan nama ininya ya, di hostname di Cisco-nya. Nih AD, ATR, JK. Nah, ini adalah nanti akan muncul di sini hostname-nya juga. Hostname-nya akan muncul. Nah, seperti ini contohnya. Oke. Seperti ini contohnya, dia akan muncul. Oke, setelah kita cek make sure di sini sudah terbentuk untuk SNMP-nya, selanjutnya kita akan monitoring apa ya? Kita akan monitoring traffic kali ya, traffic internetnya atau traffic internet lah di portnya. Nah, oke, di sini saya bisa buat dashboard baru lagi ya untuk kita monitoring interface-nya. Nah, ini saya buat, pilih create, oke, dashboard. Kemudian di sini kita bisa pilih add new channel, oke, add new panel, sorry. Nah, di sini kita bisa buat misalnya di sini misalnya ya internet traffic. Kita buat internet traffic yang akan kita monitoring. Nah, di sini adalah data source-nya. Kita pilih InfluxDB. Oke. Sebenarnya di sini saya sudah membuat script JSON ya.
Jadi tinggal copy paste aja teman-teman kalau memang mau simpel gitu kan. Nah, di sini kita pilih default. Oke. Di sini kita pilih interface. Nah, ini kita pilih hostname-nya. Hostname-nya namanya apa? Nah, ini adalah router, perangkat routernya. Nah, ini adalah kita pilih interface-nya, spesifik interface yang akan kita monitoring. Nah, ini adalah portnya adalah G00. Oke, G00. G00 ini adalah traffic yang ke arah WAN ya, yang ke arah internet. Nah, ini kita lihat di sini untuk di perangkat routernya. Nah, ini adalah show IP interface brief. Kita cek di sini. Nah, ini adalah internet yang ke arah internet yang ke arah WAN-nya, yaitu portnya adalah G000. Oke. Disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya di perangkatnya apa, maksudnya di portnya, di perangkat port teman-teman apa, misalkan port F01 atau di Mikrotik misalkan Ether 1, Ether 2 gitu kan, bisa dipilih di situ sesuai dengan teman-teman yang define IP publicnya atau IP addressnya. Oke, kemudian di sini masih no data, kita buat di sini apa ya, download ya, kita buat di sini download. Nah, ini adalah download if. Nah, kita lihat di sini. Kemudian di sini untuk ntar kita tambah di sini. Di sini kita buat di sini Nah, ini kita buat. Sebenarnya di sini bisa buat nama file ya. Di sini bisa buat nama file. Kemudian di sini selanjutnya adalah ini kita bisa buat mat. Oke, mat. Ini adalah metriknya. Kita buat 8, bisa nggak ya? Kita coba. Oke, 8. Nah, di sini teman-teman bisa buat aliasnya. Alias. Nah, alias ini adalah namanya nanti ya, nama di interaktif ininya. Ini kan interaktif non negatif, ini apa nih yang ngerti ini kan. Nah, teman-teman bisa ganti di sini dengan nama misal download gitu kan. Alias. Nah, ini dengan menggunakan alias. Alias. Nah, tuh aliasnya apa nih di sini misalnya download. Download. Nah, interface download in misalnya. Oke. Ini interface ya, oke, download. Nah, ini bisa buat di sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah upload. Nah, di sini kita buat upload file, kita buat baru file lagi. Nah, di sini kita ganti out ya, karena di sini adalah in ya. Kita buat di sini out. Nah, ini kita buat di sini out. Out mana tadi tuh? If c out. Nah, ini kita buat out tuh, if out. Nah, ini sama. Nah, ini kita berubah nih, jangan download, upload. Oke, seperti ini. Nah, kita buat di sini upload atau ganti teman-teman di sini maunya apa sesuai dengan kebutuhan. Oke, seperti ini untuk monitoring internet traffic misalkan. Kemudian selanjutnya kita save. Nah, ini adalah trafficnya tuh internet. Nah, sekarang adalah kita ingin apa ya? Kita ingin monitoring semua portnya. Semua portnya kita ingin monitoring. Caranya adalah kita buat dashboard. Oke. Dashboard setting. Nah, sekarang saya akan monitoring semua port. Nah, dengan menggunakan variabel ya. Caranya adalah kita buka dashboard setting. Sini sudah beri nama port setting. Nah, ini kita buat variabel ya. Sini generalnya saya buat port interface router, bisa diganti sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini kita buka variabel atau kita add variabel. Di sini kita buat di sini interface. Oke, nah di sini labelnya interface. Oke. Nah, di sini kita bisa InfluxDB, dashboardnya, range ya. Nah, di sini query-nya di sini saya sudah buat. Query-nya kita copy paste aja di sini. Oke, kita copy paste di sini. Nah, nih seperti ini kita copy paste. Nah, ini port-portnya nih tuh udah muncul tuh. Oke.
port-portnya coba ya, kita coba ya, kita add. Kita lihat di sini. Nah, ini port-portnya nih, tuh udah muncul tuh. Port-port di perangkat Cisco tuh sudah muncul. Oke. Coba kita di sini belum bisa menampilkan untuk ininya ya, untuk panelnya. Nah, saya buat lagi di sini add panel, add. Nah, di sini saya akan buat di sini pakai InfluxDB. Kemudian di sini default interface, kita pilih di sini interface. Oke, kita pilih interface. Where-nya di sini adalah if tentunya. Nah, di sini tagnya adalah interface seperti ini. Oke, interface. Kemudian di sini field-nya kita buat di sini if in. Nah, oke, if in octet. Nah, di sini kita buat in octet. Kemudian di sini kita add di sini non negatif. Nah, di sini 10 mat, kita buat di sini 8. Oke, di sini kita buat 8 ya. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan buat lagi duplikat ya untuk out-nya. Nah, di sini B namanya. Untuk out-nya ini tinggal ganti aja. If out. Oke, seperti ini. Nah, ini udah bisa seperti ini. Kita ganti di sini adalah traffic in. Nah, incoming. Nah, di sini adalah traffic outgoing. Octet. Oke, nah seperti ini. Selanjutnya adalah kita bisa apply ya, apply save. Nah, ini seperti ini untuk panelnya. Sekarang saya akan coba port ini. Nah, port 1 tuh kita monitoring. Oke. Nah, di sini kita buat di sini karena di sini namanya masih panel title. Nah, di sini saya akan ganti di sini namanya panel title-nya throughput ya, misalnya. Oke. Oke, di sini nama interface. Oke, seperti ini. Nama interface-nya. Nah, di sini kita bisa pilih untuk repeat-nya. Nah, di sini saya bisa pilih repeat-nya adalah interface, oke. Nah, di sini kita bisa pilih vertical, repeat option ya. Repeat optionnya di sini pilih interface, kemudian repeat direction-nya bisa pilih vertical. Oke, seperti ini. Kemudian kita save ya. Kita save. Nah, ini adalah throughput 01. Nah. Oke, nah throughput 01 kita bisa pilih di sini all misalnya. Nah, di sini bisa kita monitoring semua port tuh. Oke, semua port kita bisa monitoring. Oke, kita bisa monitoring semua port. Tuh, kita bisa pilih seperti ini untuk hasilnya ya. Hasilnya seperti ini. Jika memang ada pertanyaan atau kesulitan, bisa komen di kolom komentar. Nanti jika ada waktu saya akan coba bantu atau saya akan coba jawab. Oke, demikian untuk monitoring traffic interface di perangkat router Cisco. Ini bisa diimplementasikan gak hanya di Cisco ya, di perangkat Mikrotika, di perangkat firewall, atau di Aruba, atau di HP, atau di perangkat-perangkat lain lah, perangkat network lain tuh bisa kita implementasikan. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.